Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adizul Hakim, BP 190105 2058 akan menjawab soal UTS Dasar Telekomunikasi. Soal pertama yaitu prinsip kerja mikrofon dan speaker. Prinsip kerja mikrofon yaitu pada saat kita berbicara di depan mikrofon, kita memberikan tekanan udara ke mikrofon dan ditangkap oleh membran pada mikrofon. Di belakang membran ada sebuah lilitan yang dikelilingi oleh magnet. Ketika membran itu bergetar, maka lilitan itu juga akan ikut bergetar, sehingga akan menghasilkan energi listrik yang nantinya akan dialiri melalui kabel menuju ke speaker. Selanjutnya yaitu prinsip kerja speaker. Selanjutnya adalah prinsip kerja speaker. Setelah arus listrik yang tadinya diolah melalui mikrofon, arus listrik itu mengalir ke speaker. Di speaker terdapat juga lilitan yang dikelilingi oleh magnet. Ketika speaker dialiri arus listrik, maka lilitan itu akan bergetar dan getaran itu akan menggetarkan membran pada speaker yang berbentuk kon atau kerucut dan dibantu oleh udara, kemudian akan menghasilkan suara. Nomor 2, karakteristik sinyal terhadap pada domain waktu dan frekuensi. Pertama, pada domain waktu. Pada domain waktu, sinyal dapat digambarkan dengan dua sumbu, yaitu amplitudo dan waktu. Dan alat untuk mengukur sinyal dalam domain waktu adalah osiloskop. Yang kedua, dengan cara menggambarkan sinyal dengan dua sumbu juga, yaitu sumbu amplitudo dan frekuensi, disebut dengan domain frekuensi. Dan alat untuk mengukur sinyal dalam domain frekuensi yaitu dengan menggunakan spektrum analyzer. Nomor 3 yaitu mengirim sinyal dengan wireless. Kenapa harus dimodulasi? Sebagaimana yang diketahui, sinyal informasi yang tanpa modulasi memiliki frekuensi yang rendah. Dan dengan frekuensi rendah itu, ketika mengirim sinyal dengan wireless, maka membutuhkan antena yang besar. Pada prinsipnya, semakin kecil frekuensi sebuah sinyal yang akan dikirimkan, maka antena yang dibutuhkan juga semakin besar. Maka harus diperlukan modulasi. Modulasi itu adalah penumpangan sinyal yang kecil ke sinyal yang lebih besar, sehingga pada saat mengirim sinyal, frekuensinya lebih besar dan antenanya akan kecil. Yang nomor 4 yaitu modulasi dan modulasi AM. Modulasi adalah penumpangan sinyal dari sinyal yang kecil ke sinyal yang lebih besar, sehingga nomor 4 yaitu modulasi dan modulasi AM. Modulasi adalah penumpangan atau perubahan frekuensi dari frekuensi yang kecil ke frekuensi yang lebih tinggi. Selanjutnya modulasi AM. AM adalah amplitude modulation. Pada modulasi AM yang berubah yaitu amplitudonya. Prinsip dari modulasi AM yaitu perubahan amplitudo sinyal kader diubah menggunakan amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Yang keenam yaitu indeks modulasi. Indeks modulasi adalah besarnya amplitudo sinyal informasi yang akan mempengaruhi sinyal pembawa. Indeks modulasi dilambangkan dengan M dengan rumus AM max per AC max. Indeks modulasi harus kita jaga antara 0 sampai dengan 1 atau sama dengan 1. Jika indeks modulasi berkisaran dari 0 sampai dengan 1 akan terjadi modulasi. Tapi jika indeks modulasi lebih dari 1 atau 1,0001 akan terjadi overmodulasi. Nomor 7 yaitu bandwidth. Bandwidth adalah lebar pita. Maksudnya itu frekuensi sisi atas atau upper set frekuensi dikurang dengan
frekuensi si bawah, lower set frequency. Selanjutnya bandwidth sinyal termodulasi AM. Pada bandwidth sinyal termodulasi AM dapat hasilnya itu 2 FM atau 2 kali dari sinyal informasi, yaitu modulator AM. Pada prinsipnya modulasi AM adalah amplitudo sinyal karier diubah menggunakan amplitudo saat dari sinyal informasi. Pada modulator AM terdapat rangkaian penguat atau amplifier. Pada amplifier ini, jika kita menginputkan sinyal dengan amplitudo kecil, maka output yang dikeluarkan adalah sinyal dengan amplitudo yang besar. Pada sebagian amplifier terdapat VCC yang mempengaruhi output dari sinyal yang kita masukkan. Maksudnya yaitu jika VCC-nya kecil, maka output yang dikeluarkan juga kecil. Sedangkan jika VCC-nya besar, maka output yang dikeluarkan juga besar. Selanjutnya, jika output yang ditambah dengan VCC tadi ditambah dengan sinyal informasi, maka hasil dari modulator AM adalah sinyal AM. Selanjutnya, demodulator AM. Pada demodulator AM terdapat rangkaian penyiar setengah gelombang. Pada rangkaian ini ditambahkan dengan kapasitor dan menyerupai sinyal DC. Pada rangkaian penyiar setengah gelombang ini, jika inputnya positif, dioda akan tertutup dan kapasitor akan menahan muatan. Dan jika negatif, dioda akan terbuka, kapasitor akan menurunkan muatan atau menahan muatan. Keluaran dari demodulator AM adalah sinyal AM yang menyerupai kembali dengan sinyal informasi.